Pemirsa yang ada di rumah, Pendeta Billy adalah salah satu orang baptis mula-mula yang ada di Indonesia, dan keluarganya ini termasuk orang baptis pertama yang bergabung di Gereja Baptis Pertama di Bandung. Nah, Ci pengen tahu sekilas pelayanan almarhum sebelumnya di gereja mana saja dan di tempat-tempat lainnya. Gereja mana saja? Mungkin kalau waktu mulai kuliah itu waktu mulai kuliah di STBI ada pelayanan weekend itu ya. Pelayanan weekend itu di Batu Jaman Efrata mungkin ya, dulu nggak tahu namanya apa ya, saya lupa. Iya. Batu Jaman masih perintisan Efrata ya, masih perintisan gitu. Jadi menolong di sana, dan setelah lulus ini juga pelayanan di LLB. Iya, pelayanan di LLB. Nah itu sambil melayani di Sukabumi juga weekendnya. Ya, jadi weekend. memang waktu kuliah di STBI seminari itu pelayanan weekendnya waktu masih mahasiswa itu di Bandung. Jadi Semarang Bandung bolak-balik. Jadi weekendnya ke Bandung, nanti mau kuliah hari weekday-nya di Semarang. Kemudian setelah selesai kerja dan pelayanan di LLB sama hari biasanya, hari Sabtu Minggunya pelayanan ke Sukabumi karena waktu itu nggak ada gembala. Jadi memang saya waktu itu nanya, terus kalau begitu tidurnya di mana? Ya di jalan, karena karena kan setelah habis bekerja itu kan langsung siap-siap berangkat sampai Sabtu di sana pagi nyiapin khotbah, kemudian hari Minggu berkhotbah, sorenya balik lagi, Seninnya pagi udah bekerja lagi. Jadi luar biasa dulu Semarang Bandung, kemudian Bandung Sukabumi, memang luar biasa kalau itu cukup capek kalau. Betul. Apalagi nggak seperti sekarang kan ya. Kalau sekarang kayaknya cepat. Kemana-mana. Betul. Dan menggembalakan juga kan di Gereja Baptis Pertama selama berapa tahun? Itu 29 tahun. Jadi memang masuk jadi pendeta di Gereja Baptis Pertama itu tahun 1970. Jadi mungkin setelah selesai dari LLB kali ya, jadi dipanggil. Waktu itu belum menjadi gembala, ditahbiskan tahun 1972. Kalau ditahbiskan jadi gembala, tapi pelayanannya dari tahun 70. Pelayanannya sudah mengembalakannya dari 70. Ya, sampai 1999. Jadi kurang lebih 29 tahun menjadi gembala. Setelah itu harusnya udah pensiun, tapi jemaat meminta untuk bisa tetap menjadi pastoral, makanya adalah namanya diberi gelar emeritus. Itu pertama kali untuk orang baptis. Jadi orang baptis pertama, pendeta emeritus pertama. Tapi gembala sidang nasional kedua ya, kalau tidak salah. Nasional kedua. Tapi mungkin yang pertama yang terlama ya. Yang selama terlama 29 tahun. Ya, sampai akhirnya tahun 2010 itu yang sakit baru berhenti pelayanan. Jadi kurang lebih dari 1970 sampai 2010 selama 40 tahun total. 40 tahun masih aktif di pelayanan. Ya. Cuman karena sakitnya itu aja. Iya, sejak sakit udah enggak. Tapi setelah sakit itu kan masih lancar ke gereja setiap minggunya. Iya, masih ya setelah stabil berapa bulan baru, ya? Lupa sih, mungkin sekitar 6 bulanan lah. Baru mulai ke gereja lagi. Betul. Dan waktu dulu di LLB juga kan sempat jadi penerjemah buku. Ya. Terus ada juga buku yang berjudul Ensiklopedia Alkitab Praktis. Itu penulisnya adalah almarhum, dan sampai tahun 2003 kemarin ada 15 kali. 2013 ya, apa 2003? Oh, 2003 kalau nggak salah. Itu udah 15 kali cetakan buku yang ditulisnya ini. Sudah dibaca? Sudah pernah saya lihat. Memang hanya menerjemahkan. Iya, kebanyakannya menerjemahkan. Karena kan Pendeta Billy kan cukup fasih ya bahasa Inggrisnya, jadi waktu itu diminta bantuan untuk menerjemahkan.
Dan memang belajar bahasa Inggrisnya juga secara otodidak aja, jadi nggak ada khusus. Karena senang membaca, jadi dari situ bisa sendiri gitu. Oh iya, betul. Nah, kalau misalnya ini almarhum Pendeta Billy sebagai suami buat Oma seperti apa? Dedi buat Mami sebagai suami. Orangnya seperti apa? Dedi seperti Baik, baik, terus Mendampingi, tanggung jawab, tanggung jawab, Rajin. menghargai, menghargai. menghargai. Betul. Sayang sama Mami. sayang, Sayang sama Mami. Jadi meninggalkan kesan yang baik ya, dari sosok yang bertanggung jawab, penyayang. Nah, kalau buat Cici sendiri, sosok almarhum sebagai seorang ayah seperti apa? baik, tanggung jawab, sama selalu memberi nasihat selama saya bekerja. Cuma itu. Dulu kan Cici sempat bekerja juga gitu kan. Terus kayaknya selalu diantar jemput ya Ci ya? Iya. Yang terjemput. Dan sekalian pulang dari gereja, Bapak habis pelayanan. Iya. Jadi sekalian Jadi pulang ini bareng. berangkatnya bersamaan, nanti Iya. pulangnya barengan. Sama, nganter Dewi juga. Jadi nggak ngebiarin pergi sendiri ya. Iya. Kalau untuk Cidebi sendiri, Ya mungkin sama ya. Ya itulah maksudnya perhatian ya, maksudnya ya karena itu kalau dari kecil dia maksudnya antar jemput dan perhatian. Terus ya benar ngasih nasihat itu kayaknya kalau kita ada yang saya ada masalah apa gitu atau ada keinginan apa, kalau ngomong tuh maksudnya ya Dedi ya kadang juga maksudnya kadang cuma kalau yang kita cuma cerita atau cuma ingin aja gitu ya cuma ketawa aja atau apa, tuh nanti memang ngasih nasihat. Terus kalau yang aku ini sih waktu sekolah apa ya bisa kasih nasihat, bisa nunjukin, dan buat aku juga itu sebagai orang tua yang ya Tuhan kasih, ya maksudnya Tuhan kasih apa ya memang otoritas kita kan anak ya orang tua gitu ya, maksudnya jadi ya Tuhan juga kasih otoritas itu ke Dedi gitu untuk ya bisa ya kamu kesini gitu, kamu bisa ngarahin jadi gitu. mengarahin. Ya bisa ngarahin ke situ. Jadi ya selain ya itu tadi ya baik ya tanggung jawab ya, pelayanan juga kan setia gitu ya. Waktu dulu juga dari kecil kita kayaknya udah kalau nggak dititipin kita juga suka dibawa gitu. Waktu udah mulai agak besar kita juga dibawa gitu untuk ikut juga melihat pelayanan gitu kan ya, baik pelayanan kebaktian di rumah-rumah gitu, di rumah jemaat, juga pelayanan kedukaan pun kita juga maksudnya ikut juga gitu. Jadi ya memang melihat juga pelayanan Dedi dan Mami gitu dari itu. Jadi tidak asing dengan dunia pelayanan dari kecil ya. Ya begitu. Sudah terbiasa bapaknya pendeta jadi ikutan juga. Begitulah ya. Kalau sebagai anak pendeta mau nggak mau harus ikut. Kalau Bang Tama sendiri sebagai seorang menantu yang tidak maksudnya nggak bertemu dari kecil gitu, setelah menikah baru ketemu, kesannya seperti apa? Atau buat Bang Tama almarhum Pendeta Billy itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya ketemunya sebelum menikah justru. Oh. Pacaran dulu ya. Pacaran dulu. Jadi memang waktu itu saya kuliah, saya kan aslinya dari Medan ya. Orang Batak, kuliah di Bandung, kemudian bergabung di Gereja Baptis Pertama, ketemu dengan beliau, kemudian berpacaran dan akhirnya menikah. Ya, kesan yang paling yang saya lihat dan rasakan yang pertama itu ramah ya. Ramah, jadi sering gampang tersenyum, jadi gampang, jadi ramah, gampang tersenyum. Jadi kalau misalnya sebelum kebaktian itu biasanya Pendeta Billy itu selalu ada di luar, berdiri di situ menyapa semua, sambil tersenyum, nanya apa kabar. Wah, jadi itu selalu kalau yang saya perhatikan waktu itu. Jadi sebelum mulai ibadah, jadi semua dengan mudah tersenyum, ramah, menyapa semuanya. Sampai setelah menikah juga sama ya, sangat ramah. Jadi nggak pernah. Ya yang kedua sabar ya, sabar, hampir nggak pernah saya lihat
marah. Jadi nggak pernah saya lihat marah. Jadi sangat sabar apapun yang terjadi, selalu sangat sabar dan seperti kelihatannya nggak punya masalah gitu. Kalau kelihatannya memang sabar, terus nggak pernah marah, penuh kasih ya. Jadi kemudian seperti yang saya ceritakan waktu itu juga waktu di kebaktian penghiburan, waktu awal menikah itu sebenarnya kita tuh dimanja karena si Dedi itu orangnya sangat sabar dan juga rajin ya, maksudnya jiwa melayaninya tinggi sekali. Tinggi sekali jiwa melayani. Jadi itu kalau udah pulang pagi-pagi kita belum bangun udah bangun duluan. Udah hangat-hangatin makanan gitu. Jadi kita bangun udah tersedia gitu, tinggal makan. Kemudian siap-siap berangkat kerja, nanti pulang juga sama sebelum berangkat dirapin semua, nyuci piring. Kemudian nanti datang nyampe juga nyuci piring, mandi, siapin makanan. Jadi selalu seperti itu. Jadi memang karena memang jiwa pelayanannya tinggi sekali untuk melayani. Jadi karena kan udah saat pensiun ya itu kan. Jadi maksudnya memang cukup banyak di rumah juga kan. Maksudnya nggak terlalu sering. Tapi sebelum juga udah begitu selalu. Jadi memang rajin banget. Kemudian yang terakhir yaitu disiplin ya. Sangat-sangat disiplin. Apapun yang dikerjakan pasti selalu selesai. Mau itu menerjemahin buku, baca buku, apapun yang diminta bantuan selesai gitu. Jadi orangnya disiplin, sangat disiplin. Kalau mau pergi selalu udah ready, udah siap. Sebelum yang lain siap, bahkan udah nunggu itu sejam sebelumnya udah siap. Misalnya mau berangkat pagi atau mau ke gereja, mau kerja atau misalnya mau ke gereja atau mau kemana pun udah paling duluan udah ready gitu, udah siap. Jadi sangat disiplin waktu. Jadi kalau ibadah nggak pernah telat, selalu datang paling awal untuk mempersiapkan. Sejak menikah jadi sering telat gara-gara kita, bukan karena sifatnya, tapi gara-gara kita, karena mau nggak mau kan jadi ikut kita ya. Karena seperti itu sih yang paling berkesan, sama kesetiaannya juga ya untuk melayani sampai sampai udah nafas penghabisan untuk khotbah. Memang seperti itu. Jadi setia melayani. Kalau ada pelayanan tuh kadang-kadang biasanya kan saya yang antar jemput karena udah nggak ada fasilitas dari gereja. Kalau dulu kan ada supir gereja yang antar. Kalau sejak pensiun kan kita yang bertanggung jawab. Jadi kadang-kadang saya juga kalau ngikutin capek juga ya. Nanti tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba harus ke sini, rapat di sini, karena kan bukan hanya di baptis ya. Ada di PGPK juga aktif sebagai pengurus. Ya kalau bisa dibilang hampir seluruh Bandung ya mengenal gitu, karena beliau sangat aktif juga di perkumpulan gereja-gereja dan sekolah Kristen gitu. Yang di Bandung. Di Bandung. Pengurus lama juga ya. PGPK. Pernah sekretaris, pernah bendahara, gitu. Nah, teladan apa yang almarhum tinggalkan yang bisa diteladani oleh keluarga maupun jemaat yang pernah dilayani ataupun orang-orang yang mengenal pendeta selama ini? Kalau dari Cici atau dari Bang Tama? Ya, teladan sih mungkin tuh ya satu ya tadi kesetiaan ya, maksudnya setia itu ya, dan setia melayani. Terus ya kok jadi ingat lagi ya dulu juga maksudnya sering mengunjungi jemaat gitu, bisa mengunjungi jemaat ya, bisa dibilang tiap hari ada aja yang dikunjungin gitu. Dan maksudnya itu juga luar biasa gitu kan, maksudnya kayaknya kalau saya aja maksudnya belum tentu bisa seperti itu gitu, tapi ya maksudnya itu Dedi ya, karena disiplinnya itu bisa bagi waktu, bisa. Jadi ya yang pasti yang pertama ya kesetiaan melayani gitu yang bisa kita teladani. Terus yang kedua ya mungkin itu disiplin itu ya, maksudnya ya dalam segala hal disiplin ya. Itu bisa. Bagi Bang Tama ada? Ya care juga ya, kepeduliannya kepada jemaat. Jadi kapanpun siang kalau orang perlu
beliau selalu standby di kantornya. Jadi banyak orang-orang bukan hanya orang-orang berada, tapi orang-orang yang di bawah pun sering dibantu. Kami juga mengetahui hal itu ya setelah sakit ya, jadi baru, karena nggak pernah ngasih tahu gitu. Jadi beliau itu sangat care, sering menolong orang-orang yang berkekurangan, jadi suka dibantu ngasih apa gitu. Kita nggak tahu itu, makanya baru tahu itu waktu setelah beliau sakit, waktu ada yang ngunjungin. Ya memang kepeduliannya memang karena jiwa pelayan itu jadi sangat peduli sama semua orang. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua. Saya masih ingat itu semua jemaat itu rutin dikunjungin. Jadi sampai dari dulu yang nggak ada fasilitas, nggak ada kendaraan, jadi hanya sendiri, tidak ada biaya juga dulu awal sendiri karena nggak ada, gereja dulu masih kecil. Terus itu hampir nggak ada hari liburnya. Kalau mendengar cerita, hampir nggak ada hari libur. Cuti pun nggak pernah dipakai gitu. Selalu ya itu sangat senang dan setia melayani, sampai kita yang udah istirahat gitu. Kalau nggak salah waktu itu libur juga cuti pernah hanya 1 kali ke Jakarta ya, itu di fasilitas. Tapi selama itu nggak pernah cuti ya. Kalau cuti ya, kalau memang harus cuti ya di rumah. Tapi sering kali kalau ada pelayanan ya terus saja ikut pelayanan. Jadi nggak ada, kalau kata saya nggak ada capeknya ya. Benar-benar luar biasa energi. Dunia pelayanan iya. Dan sampai itu semua jemaat itu rutin dulu dikunjungin minimal setahun sekali. Atau pokoknya dalam setahun 2 tahun itu pasti akan terkunjungi. Jadi bukan hanya menyampaikan firman Tuhan khotbah, tapi langsung menyentuh mereka gitu, langsung datang berkunjung menyentuh. Makanya kalau ya kita sih bangga ya, Dedi orang baptis pertama, kemudian juga perintisan ke gereja-gereja baptis hampir di seluruh Bandung, Jawa Barat, menjadi tokoh baptis. Tapi ya kebanggaan yang besar itu adalah pada saat mendengar kesaksian jemaat-jemaat, bagaimana mereka bisa tertolong gitu. Pada saat banyak cerita-cerita yang mengharukan gitu. Misalnya yang udah nggak tahu mau makan apa, bingung, tiba-tiba datang pendeta bawa sembako gitu. Terus ada yang juga udah belum di dalam Tuhan dikunjungin, terus setia didoakan, akhirnya bisa dibawa ke Kristus, kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tapi seluruh keluarganya, bahkan sampai sekarang menjadi jemaat yang setia. Bahkan bukan hanya dari orang tuanya, tapi ke anak-anaknya dan kepada cucunya. Karena banyak juga yang suka datang, yang suka kontak-kontak kita gitu. Padahal omanya atau orang tuanya udah meninggal atau udah ini, tapi masih kontak karena memang diceritakan dulu bagaimana awal-awalnya bisa terima Tuhan Yesus. Jadi ya banyak pengalaman-pengalaman yang mengharukan. Jadi itu yang membuat ya kami jauh lebih bangga hanya dari sekedar tokoh baptis yang ya bisa dibilang tokoh baptis pertama yang besar, tapi pada saat dengar kesaksian ada yang sudah memundur dari Tuhan, akhirnya sekarang setia. Jadi cerita-cerita itu banyak sekali dari jemaat kita maupun yang sudah tidak di kita, tapi masih sering datang perhatian gitu ke si Dedi waktu selama sakit. Itu banyak yang berkunjung ganti-gantian. Itu padahal udah nggak di jemaat kita, tapi masih peduli karena dulu pernah merasakan, ya itu mungkin tersentuh ya. Tidak hanya dengan firman khotbah, tapi tersentuh hatinya. Sampai kemarin juga waktu Dedi dan meninggal, ya datang yang bukan hanya jemaat kita, tapi yang sudah lama, yang sudah nggak bergereja di kita pun, atau mungkin yang orang tuanya yang dulu jemaat, tapi ini udah keturunan anaknya, tapi tetap tahu dan ingat Dedi gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan ya dari cerita pengalaman-pengalaman bagaimana pelayanan Dedi memberkati, bukan hanya memberkati, tapi juga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan gitu.
Jadi karena dari kepeduliannya itu banyak yang merasakan tersentuh hatinya gitu. Memang kalau dari khotbah mungkin ya, nggak tahu ya, tapi nggak terlalu gimana, tapi kalau kepeduliannya tinggi sekali, jiwa sosialnya, makanya itu yang paling banyak orang yang terkesan untuk hal itu. Nah, yang terakhir, apa yang ingin keluarga sampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini? Boleh lihat ke sana langsung. Mau Oma atau Mami mau ngomong? Diwakilin Bang Tom. Itu situ. Tadinya apa itunya? Enggak. Apa ini? Pesan-pesan. mau menyampaikan apa ke orang yang menyaksikan tayangan ini? Ya pertama-tama terima kasih untuk semua orang yang udah mendukung waktu Pendeta Billy meninggal. Ya seperti yang tadi kita udah ngobrolin juga ya, biarlah teladan yang udah Pendeta Billy, udah Dedi berikan, ya itu bisa boleh diikutin sama kita semua ya. Kami keluarga juga ya pasti sangat kehilangan, tapi kami juga mau meneruskan apa yang sudah diajarkan, sudah dibagikan oleh Dedi. Jadi ya mari kita terus semangat untuk melayani Tuhan, karena Tuhan yang udah menjadi juru selamat kita gitu. Jadi ya mari kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan. Ya, memang tadi seperti yang saya katakan, memang kita bersyukur ya, Dedi jadi adalah salah satu tokoh baptis, tapi memang yang paling berkesan tadi ya, kalau apa yang kita lakukan itu memang bisa menyentuh kepada jemaat, kepada orang-orang, supaya tetap setia kepada Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Mungkin ada pergumulan apapun atau apa ya, tetap percaya kepada Tuhan. Saya masih ingat waktu tips yang bisa diberikan kepada waktu itu saya masih anak muda, bertanya apa tipsnya supaya bisa tetap seperti Dedi gitu, maksudnya tetap setia, tetap kuat menghadapi apapun. Cuman hanya dua kata saja, trust, obey. 3 sih, trust and obey. Jadi percaya dan taat. Jadi apapun yang terjadi harus percaya kepada Tuhan, pegang janji-janjinya, dan taat melakukan firman-Nya. Maka semuanya pasti Tuhan akan menolong gitu. Jadi hanya itu katanya tips atau kuncinya, poinnya dari apa yang Dedi lakukan selama itu, hanya kuncinya itu yaitu trust and obey, percaya dan patuh atau taat kepada firman-Nya. Jadi memang pasti semua kita punya pergumulan, kita punya masalah, tapi ya memang paling penting adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan, mentaati firman-Nya, pasti Tuhan akan menolong, akan selalu ada bersama kita. Terima kasih untuk waktunya, sudah berbagi kisah perjalanan almarhum Pendeta Billy. Berharap ini bisa memberkati banyak orang dan mendorong setiap orang yang menyaksikan tayangan ini untuk tetap setia melayani Tuhan. Pemirsa Suara Baptis yang menyaksikan tayangan ini, kita sudah mendengarkan perjalanan dari awal Pendeta Billy sebagai tokoh baptis, maupun juga teladan hidup yang diberikan dalam dunia pelayanan yang boleh menyentuh hati banyak orang. Biarlah ini boleh terus menjadi teladan buat kita untuk menjadi saksi Kristus sampai akhir, seperti yang sudah Pendeta Billy tunjukkan kepada semua orang yang mengenalnya, bagaimana kesetiaannya di dalam melayani Tuhan sampai pada akhirnya.
Dan kita akan mengakhiri sesi ngobrol kita pada sore hari ini. Terima kasih Bang Tama, terima kasih Ci Debbie, terima kasih Cici, terima kasih Oma sudah berbagi kisah dengan kami. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.